you, there's nothing I wouldn't do. For you, there's nothing I wouldn't do. For you, there's nothing I wouldn't do. For you, there's nothing I wouldn't do. Baik, rekan Madura, kali ini saya berada di SDN Tampojung Preki bersama Korwil Cambi di Kecamatan Waru. Selamat pagi Pak Hajar. Selamat pagi. Masih bersemangat pagi ya, ini di SDN Tampojung Preki. Apa background pendidikan dan apa prioritasnya yang ada di SDN? Baik dari akademik, non akademik, numerasi dan literasi. Jadi sudah banyak peningkatan di sini dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ada peningkatan dan juga dari potensi gurunya, leadernya sebagai kepala sekolah dan juga Dewan Guru Pak Dayat itu sangat aktif ya, membuat karya tulis ya, dan berpengaruh sama siswa kemajuan pendidikan. Jadi sinergitas antara upaya guru dan juga dampaknya terhadap siswa. Luar biasa, kita penasaran, nanti kita tonton dalam program Lensa Sekolah Kita. Mari. Say what I'm feeling, but the words just don't come out. If you ever feel lonely, girl, just know I'll come around. 'Cause I've traveled so far just to get to where you are. And I know that you're broken, but that makes you who you are. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. Feeling, I see that look in your eyes. So pick up the pieces and show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teratan Klik Madura. Kembali lagi dalam program Lensa Sekolah bersama saya Ila Sabila dan juga Kepala Sekolah SDN Tampojung Preki. Yang ini adalah definitif ya Pak ya. Definitifnya di sini. Dengan berapa jumlah siswa ini? Sekarang tinggal 102. 102 siswa. Kalau boleh tahu Pak Ruslan berapa lama menjabat sebagai kepala di sekolah ini Pak? Hampir 8. Hampir 8 tahun ya? 8 tahun. Tentu banyak sekali PR-PR yang sudah terrealisasi, harapan, rencana, dan proses yang nantinya akan terus digalakan ya. Kalau boleh tahu ini bisa diceritakan dulu lingkungan sekolah Pak Ruslan. Ya, ini halaman belakang. Halaman belakang Biasanya ini dimanfaatkan untuk tanaman ya, kencur, jahe dan sebagainya. tanaman toga ya? Iya, betul. Oh, iya. Tapi sekarang sudah mulai kering ya Pak ya? Kering. Apa karena efek musim kemarau ini? Betul. Kalau kemarinnya itu subur. Bahkan ada tanaman kelengkeng itu Tretan, tapi sayangnya sudah lagi tidak berbuah ya? Iya, betul. Lagi tidak berbuah. Nah, ini gedung apa Bapak? Kelas 5, kelas 5. kelas 5, 6, Ini kelas 3, 3. kelas 6. Sebelahnya itu ada kelas 4, kelas 2, kelas 1. Oh, kalau boleh tahu itu di belakang bangunan apa? Itu tidak kelas, digunakan? Iya, kelas tapi dimanfaatkan sebagai gudang. Oh, gudang. Karena gudang sekolah. untuk menyimpan buku-buku yang sudah lawas tematik ya. yang tidak terpakai. Oke, tidak terpakai. Kalau upaya penghijauan di sekolah ini bagaimana Pak Ruslan? Setiap tahun mesti dilakukan. Upaya penghijauan ini kita lihat banyaknya di koridor kelas, meskipun tidak langsung di halaman belakang ya, tapi sudah mulai itu. Ini ada bekas-bekas paku juga ya. Tanaman tempel. Gantinya. Tapi memang geografisnya itu ya, kadang misal pencahayaan kalau pencahayaan. Oh, jadi memang ini koridor kelas ini hanya untuk kelas saja sama kantor. Iya. Oh, iya. Kalau boleh tahu dengan jumlah siswa 102, ini halaman sekolahnya di depan ya Pak ya? Iya, betul. Cukup untuk kegiatan ekstrakurikuler apa biasanya? Pramuka yang hari Sabtu. Pramuka hari Sabtu. Hari Sabtu. Untuk
ekstrakurikuler itu pramuka ya. Tadi di Kalau Banjari juga. Al-Banjari biasanya di musola atau di perpustakaan. Berarti di ruangan ya. Setiap hari Berarti pembina pramukanya ada khusus ya. Khusus. Kalau yang ngajar Banjari mendatangkan kita. mendatangkan Khusus. dari luar. Betul. Oke, berarti luar biasa ya. Habisnya ya masih tanah. Ini musola setiap hari digunakan untuk sholat duha. Oh, untuk sholat duha, masya Allah. Berarti Musola itu ada tulisannya. Ini ruang UKS. UKS, jadi disekat dengan ruangan. betul. Wah, tapi lumayan dengan fasilitas yang lengkap seperti ini ya Pak ya. Jadi ada Untuk jaga-jaga, UKS. harapannya tidak ada yang sakit. Iya, harapannya tidak ada yang sakit, Iya, tapi kalau penyediaan ada fasilitas. Parah, ini ada di bawa ke puskesmas. Puskesmas. Oh, Puskesmas dekat di ya. bawah ini. Oke, saya kira dibawa ke kantor gitu di tempat khusus. Ini kegiatan apa aja yang di musola Bapak biasanya? Keagamaannya. Pagi, anak-anak ngaji. Kemudian sholat duha di sini. Sholat duha di sini. Kayak ngaji sama ya. Ini sudah ada jadwalnya Tretan, jadi lengkap ya. Ini jadwal sholat duha. Ini imam sholatnya bahkan dari anak-anak loh. Anak-anak. Jadi memang diajarkan sedini mungkin untuk mencintai Al-Quran ya dan agama juga. Ini jadwal piket membaca doa dan Al-Quran. Oh, dari anak-anak juga Jadi loh. di kelas itu anak-anak baca sendiri. Baca sendiri. Oh, sama dengan wali kelasnya, dengan guru Di kelas. pagi dan belum pulang anak-anak membaca juz amma. Baik, kita keluar ya. Ini dari musolanya bersih sekali Tretan. Representatif untuk ruangan musola ya Pak ya. Musola. Ini halaman sekolah. Halaman sekolah ini ya. Ini tandonnya ya. Tapi Langsung mau beli air sulit. nih Tandonnya. upaya penghijauan di tanaman gantung. Lumayan. Oke, ada ventilasi udara yang masuk ya Pak. Ventilasi cahaya maksudnya. Ini bangunan apa dulu? Sekarang gudang. Kelas tapi difungsikan gudang. Berarti sebenarnya banyak ruang lokal yang perlu direnovasi ya, agar tidak menjadi gudang gitu ya, terbengkalai. Karena tidak dimanfaatkan karena muridnya sekarang Yang semakin sedikit ya. Oke, tapi terus digalakan upaya untuk rencana-rencana program-program unggulan Bapak di sini apa Pak? hampir sama kan. Kayaknya hampir sama lah gitu. Untuk menarik siswa itu ya program keagamaan. Keagamaan ya, Ya, kebutuhan ada- masyarakat itu. Betul, setiap ada PHBI itu kita mengadakan Maulid Nabi. Kenapa kita mengadakan setiap tahunnya mengadakan untuk Oke. menanamkan kecintaannya itu. Ini kalau hujan becek ya Bapak? Becek, betul. Becek ya, tapi ini juga sudah lumayan rimbun sekali Tretan. Banyak tanaman-tanaman, bagus sekali. Di depan ini papan nama. Papan nama. Oke, jadi kelewatan ya. Tadi kelewatan Tretan. Jadi itu jamban ya Bapak ya? Jamban. Dan juga guru. Ini ruang perpustakaan. Ini perpustakaan ya Pak ya? Iya. Bersih sekali. Memang banyak sekali gedung-gedung di sini ya ternyata ya. Ini merupakan buku-buku. Ini bahkan masih ada yang baru loh, ya Pak ya? Masih ada yang baru yang belum dibuka dari plastiknya nih. Jadi kayak ada trik-trik begitu. Buku-buku dongeng ya Pak ya? Kurang lebih berapa nih? Kurang lebih koleksinya? Pak, Banyak juga ya, 1000 lebih. lebih ini kalau 1000 kayaknya soalnya banyak. Di sini. Betul betul. Buku-buku cerita, ternyata buku-buku pelajaran, Cerita, ensiklopedia. ensiklopedia atlas dan lain-lain. Ya, Ya. atlas, ya. Kalau tadi menumbuhkan minat baca anak-anak di sekolah ini bagaimana Pak? Sama juga kita mendukung program pemerintah. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai kita membaca di Membaca kelas di masing-masing. perpustakaan. Dia di kelas ya. Lalu kalau waktu senggang kita ke perpustakaan. Kita ke perpustakaan. Insya Allah ada. Iya banyak sekali ya. Ada petugasnya. Oke baik, kita nanti lihat-lihat ini merupakan kegiatan literasi anak-anak di SDN Tampo Cumpreki. Baik Bapak, kita lihat-lihat di kelas ya, mungkin kegiatan belajar mengajar ya. Kita belum shoot kegiatan belajar mengajar. Kemarin-kemarinnya itu ada mengajarkan anak untuk entrepreneurship. Oh, kewirausahaan. Iya betul. Di kelas 6 itu anak-anak dibuatkan
sumbangan urunan, kemudian dibuat es. Esnya dijual untuk anak-anak. Oh, jadi Hasilnya untuk siswa juga. Kas kelas itu. Jadi kalau ada kebutuhan dari kelas ya. Iya, betul. Dari siswa untuk siswa. Iya, tujuannya itu untuk anak-anak bagaimana mengelola keuangannya. Baik. Itu langsung dibina sama guru kelas ya, Pak ya? Guru kelas 6. Guru kelas 6, baik. Tapi yang membuat itu Bapak juga guru kelas 6 guru kelas yang membuat itu. Baik, kita ke kelas 1 ya. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Salimah. Ibu, ini banyak sekali nih muridnya di kelas 1 ya. Kelas 1 lumayan banyak ya, Pak? 15 ya? 15. Berapa belas? 17 siswa. Ibu, dengan 17 siswa untuk mengajarkan anak-anak baca, tulis, dan hitung. Saat ini kelas 1 di SDN Tamponcung Preki ini fokusnya ke bidang apa, Ibu? Ya, kalau di sini soalnya anak-anak kebanyakan ditinggal orang tuanya, hanya kumpul sama orang tua mbah itu. Neneknya ya. Jadi belajarnya itu kurang fokus. Oh, kurang fokus. Jadi kita yang selaku guru harus ekstra ya, harus ya. Oh, jadi kebanyakan lebih pasrah ke gurunya. Ya. Oke, itu juga merupakan kendala ya. Iya, kendalanya di sini. Karena usaha Ibu sendiri untuk anak-anak biar fokus, anak-anak biar bisa membaca gitu, itu bagaimana Ibu? Yang memberi pelajaran yang bisa menyenangkan terhadap anak-anak. Kayak ice breaking gitu ya. Kayak ini bimbingan baca ini sudah dilakukan Ibu? Sudah. Ini tinggal berapa yang belum bisa baca nih? Yang belum bisa baca kebanyakan di sini. Kalau akan hanya fokus di sekolah. Oh iya, jadi di luar sekolah itu di sekolah kurang ya. Itu kalau mau berangkat baru diambil lagi. Oh iya. Siapa ini? Yang belum bisa baca siapa? Yang sudah bisa membaca? Yang sudah bisa membaca? Juga banyak juga ya yang sudah bisa baca ya. Tinggal sedikit lagi yang belum bisa baca. Jadi memang kalau kelas 1 fokusnya ke baca, tulis, hitung ya. Oke, ya. Oke, kalau tadi kita udah di kelas 1, ini kita ke kelas digital. Kelas digital itu sudah berapa lama berlangsung di sini, Pak? Lama. Sudah lama ya? Lama. Oke, dari tahun-tahun sebelumnya juga ya? Iya. Kelas 6. Berarti pengenalan untuk digitalisasi seperti komputer dan itu mulai dari persiapannya tetap dari kelas 4 karena kelas 5-nya itu asesmennya itu ANBK harus ya? bisa mengoperasikan. Harus sudah mulai memahami gitu ya, mengoperasikan. Bantuan Chromebook 15 Chromebook yang sudah sejak corona itu ya, sebelum corona pasti sudah. Nih. Oke, kita ke ini punya 2 LCD proyektor, punya 2 sudah. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Hidayat. Dipanggil Bapak? Pak Dayat. Pak Dayat. Pak Dayat, ini kok kelasnya bagus sekali ya, kuning-kuning. Ya, ini dari kreativitas siswa-siswi di sini. Oke, kreativitas siswa. Ini lagi pembelajaran digital apa nih? Lagi belajar apa anak-anak? Lagi tentang tata surya, planet-planet. Ini siapa yang suka belajar pakai komputer ini? Pakai Chromebook, suka semua ya? Iya. Apa karena kita harus berinteraktif ya Pak ya? Betul. Oke. Ini Pak Dayat, kalau untuk dampak sendiri terhadap pembelajaran digital ke anak-anak, kalau kelasnya sudah bagus, berarti kondusivitas anak-anak sudah bisa dikendalikan Pak Dayat. Betul sekali. Nah, ini dampaknya terhadap anak-anak apa nih? Dampaknya yaitu lebih memutuskan atau lebih mengerti pembelajaran kepada peserta di sini. Biasanya lebih sulit dipahami sebelumnya itu kalau menggunakan digitalisasi seperti ini maka lebih mudah dipahami. Baik. Nah, inovasi apa yang Pak Dayat terapkan di kelas 6 ini dengan pembelajaran digital? Inovasi yaitu yang pastinya kita memanfaatkan Chromebook ya. Chromebook selain untuk digunakan untuk asesmen atau MPK juga digunakan untuk peserta didik seperti membuat pembelajaran dari Canva dan sebagainya. Oh, sudah mulai pakai Canva ya? Iya, mulai belajar.
Oke, baik Pak Dayat, saya tertarik ini Pak Ruslan untuk lihat-lihat ke pojok baca ya. Ini ceria sekali warnanya ini. Masya Allah, ini pojok baca. Ini Pak Dayat ini termasuk kelebihan. Ketua IPP Kecamatan Waru. Termasuk kelebihannya ya. Hasil punya 2 sudah. Baik, Bapak ini luar biasa sekali. Ini ya. Bukunya. Kayak Bapak Nur Hidayat, ada buku fisiknya Bapak, barangkali bisa dibawa pulang ya. Masih proses ya, dipinjam teman. Sudah dicetak. Ketika entrepreneur juga Bapak yang menggalakkan. Kemarin di buku yang kedua itu mengajak kerjasama dengan peserta didik untuk membentuk kewirausahaan. Agar anak-anak punya jiwa gitu, kewirausahaan. Ini di pojok baca, kalau gurunya saja sudah bisa mengimplementasikan hasil dari literasinya, maka tak kalah siswanya nanti ya Pak ya. Ini juga ada mading kelas ya. Oh, ini juga sudah ada implementasinya, maksudnya dampaknya ya ke anak-anak. Jadi setelah baca, anak-anak juga sudah mulai menuangkan apa yang mereka baca melalui tulisan. Oke, ini biasanya pembiasaan apa aja yang di pojok baca Pak Dayat? Di pojok baca yang pastinya itu membaca bersama-sama ketika jam istirahat. Memanfaatkan pojok baca. Jangan-jangan ini anak-anak mencontoh gurunya karena sudah punya buku. Ada yang pengen nulis punya buku juga nggak? Pengen jadi penulis nggak? Ketika profesi guru jadi pilihan ya. Oke, ini dan juga pilihan Bapak untuk menetap di sini mengajar anak-anak. Baik, terima kasih Pak Dayat. Ini luar biasa sekali. Kita bisa melihat bahwa upaya Dewan Guru selalu memberikan dedikasi terbaiknya untuk peserta didik. Tidak hanya dari satu bidang, namun semua bidang ya Pak. Mulai dari digitalisasi, literasi, dan numerasi di kelas 1 tadi. Terima kasih Pak Dayat. Sudah sampai lagi di belakang sekolah, di halaman belakang sekolah ini Pak Ruslan. Kira-kira terakhir menutup roadshow kita ini, harapan Bapak Ruslan selaku Kepala Sekolah untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Harapannya ya untuk sekolah ini, kita semakin maju. Untuk semakin maju tentunya ada fasilitas yang perlu dibenahi. Salah satunya saya yang kurang di sekolah ini yaitu paving sekolah. Juga sangat menunjang untuk kegiatan ekstra siswa ya. Setiap hari Senin upacara, setiap hari Sabtu ada kegiatan pramuka, setiap hari Jumat itu ada senam bersama. Jadi terhambat ya Pak ya, ada apa-apa kegiatan ekstra agak terhambat kalau hujan, jadi mengikuti cuaca. Kalau hujan, seperti contoh hari Senin itu upacara, tapi hari Minggunya itu sudah hujan, otomatis becek ya sudah ya. Ini juga menjadi harapan. Kegiatan yang lainnya juga. Harapan Bapak yang paling utama adalah pembenahan fisik untuk menunjang kegiatan dan renovasi lokal-lokal yang mungkin tidak terpakai ya. Betul. Ini kan harus didaya gunakan dan butuh pendanaan juga pastinya ya Pak. Ya baik, itu tadi kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan di sekolah ini. Untuk kemajuan sekolah ini, yang pertama dari segi guru, kita dorong guru-gurunya untuk meningkatkan kemampuannya, kompetensinya. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan seminar atau workshop itu. Dari segi sarana prasarananya, kita berusaha untuk melengkapinya, baik untuk kegiatan ekstra dan sebagainya. Baik. Berarti besar harapan Bapak untuk kemajuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah ini. Baik, itu tadi tretan dan menutup roadshow kita. Selengkapnya kita tonton dalam program Lensa Sekolah. Pak Ruslan bisa salam lensa. Salam lensa sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah.
Baik, terima kasih Tretan Klik Madura sudah tetap setia untuk menonton program Lensa Sekolah kita di SDN Tampo Cumpreki. Program ini terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama dengan Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Hari ini kita berada di SDN Tampo Cumpreki dengan luar biasa implementasi literasi, digitalisasi dan numerasi yang berlangsung di sekolah ini. Simak keseruannya dalam program Lensa Sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Korwil Cambidikbud Kecamatan Waru dan juga tuan rumah kita, Kepala SDN Tampo Cumpreki, beserta seluruh Dewan Guru yang selalu memberikan upaya terbaiknya untuk pendidikan di SDN Tampo Cumpreki. Dan Tretan, inilah semangat dari SDN Tampo Cumpreki. Salam